Pembelajaran kita kali ini pada tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan pada pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ada 4. Pada kegiatan pertama, anak-anakku akan mengamati peta persebaran pahlawan nasional. Anak-anakku bisa mengamati peta tersebut bahwa di peta tersebut ada beberapa pahlawan nasional Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, seperti Cut Nyadien dari Aceh, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Setelah mengamati peta persebaran pahlawan Indonesia, anak-anakku dapat menuliskan nama-nama pahlawan dari peta persebaran pahlawan dan pahlawan yang kamu ketahui. Anak-anakku dapat menuliskan nama-nama pahlawan tersebut pada LKPD atau buku catatan. Sekarang kita akan membaca teks tentang pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, namun juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan, yaitu kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, serta kebebasan mengemukakan pendapat. Setelah kita bersama-sama membaca dan mengamati teks tentang pahlawan Indonesia, anak-anakku dapat menuliskan sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut. Untuk mengerjakan tabel tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional dan yang ingin anak-anakku ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional dapat dituliskan pada LKPD atau buku catatan. Pada kegiatan kedua, kita akan melakukan percobaan terhadap cermin untuk mengetahui sifat bayangan dari cermin datar, cekung, dan cembung. Nah, anak-anakku, seperti gambar yang bisa anak-anakku lihat, ada 3 orang anak yang memegang 3 buah benda. Nah, jadi seperti gambar itu juga kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan alat-alat yang sebelumnya telah Ibu informasikan, yaitu kita menggunakan cermin seperti cermin bedak ataupun cermin yang biasa anak-anakku gunakan dalam kehidupan sehari-hari
untuk bercermin. Dan juga anak-anakku menyiapkan sendok aluminium dan 1 buah pulpen atau pensil. Percobaan pertama yang akan kita lakukan bersama-sama adalah mengetahui sifat dari cermin datar. Setelah Ibu bacakan masing-masing cara kerja, Ibu harap anak-anakku juga mengikuti langkah-langkah kerja dari percobaan cermin datar. Yang pertama, peganglah cermin di depan wajahmu, kemudian pegang telinga kananmu. Peganglah telinga kirimu. Telinga sebelah manakah yang terpegang oleh cermin? Lalu, condongkan badanmu ke kanan. Condong ke sebelah manakah bayanganmu pada cermin? Perhatikan tinggi badanmu dan tinggi bayanganmu pada cermin. Manakah yang lebih besar, badanmu atau bayanganmu? Setelah bersama-sama kita melakukan percobaan tentang cermin datar, nah, Ibu mempunyai pertanyaan. Apakah perbedaan antara badanmu dan bayanganmu? Cermin cekung. Pada percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bayangan dari cermin cekung. Nah, anak-anakku, ikuti cara kerja dan petunjuk dari Ibu ya. Yang pertama, dekatkan kepala pulpen pada bagian sendok yang cekung. Jadi anak-anak, bagian cekung pada sendok adalah bagian yang menjorok ke dalam pada bagian cermin yang kita gunakan untuk menyendok makanan. Dua, amati bayangan yang ada pada cekungan sendok. Lalu, bandingkan ukuran pulpen asli dengan ukuran bayangan pulpen. Setelah itu, jauhkan pulpen dari sendok. Amatilah bayangan pulpen pada bagian sendok yang cekung. Bandingkan ukuran pulpen dengan bayangannya. Setelah kita melakukan percobaan, Ibu mempunyai pertanyaan yang akan dijawab oleh anak-anakku. Saat pulpen didekatkan ke cekungan sendok, lebih besar atau lebih kecilkah bayangan pulpen? Kedua, saat pulpen menjauhi cekungan sendok, lebih besar atau lebih kecilkah bayangan pulpen? Tegakkah bayangan pulpen dalam sendok itu? Percobaan ketiga yang akan kita lakukan bersama-sama adalah mengetahui sifat bayangan pada cermin cembung. Satu, dekatkan kepala pulpen pada bagian sendok yang cembung. Amati bayangan pulpen pada bagian sendok yang cembung tersebut. Bandingkan ukuran pulpen asli dengan ukuran bayangan pulpen. Setelah itu, jauhkan pulpen pada bagian sendok. Amati bayangan pulpen
pada bagian sendok yang cembung. Setelah kita melakukan percobaan, ibu juga memiliki 2 pertanyaan yang langsung akan dijawab oleh anak-anakku. Yang pertama, saat pulpen didekatkan ke sisik sendok yang cembung, lebih besar atau kecilkah bayangan pulpen? 2. Saat pulpen menjauhi bagian sendok yang cembung, lebih besar atau lebih kecilkah bayangan pulpen? Setelah anak-anakku menjawab semua pertanyaan dari ibu, nah kita akan melakukan latihan, yaitu anak-anakku dapat membuat percobaan tentang hasil dari percobaan cermin yang sudah kita lakukan, yaitu membuat laporan sederhana tentang sifat cahaya yang kamu ketahui setelah melakukan percobaan cermin. Jadi, anak-anakku dapat menuliskan bayangan-bayangan yang dihasilkan pada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah ibu siapkan. Selamat mengerjakan.